warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Ulia dari kelas 82 SMP Negeri 6 Unggus Kayu dengan nomor absen 27. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur teks ulasan dari cerita Bulldozer Betty. Cerita ini saya dapatkan dari Literasi Cloud. Bagi kalian yang tertarik ingin membacanya, silakan klik link yang ada di bawah ini. Nah, struktur teks ulasan sendiri terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, sinopsis. Yang ketiga, analisis. Dan yang terakhir, evaluasi. Berikut ini penjelasannya. Dimulai dari identitas buku, judul buku, Bulldozer Betty, penulis Adi Sumunar, ilustrator Dina Rianti, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud, jumlah halaman 39 lembar. Kita masuk ke orientasi cerita. Buku ini berjudul Bulldozer Betty, penulis Adi Sumunar, ilustrator Dina Rianti, dan penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud, jumlah halaman 39 lembar, terdiri dari 6 bab. Buku ini ditulis berdasarkan imajinasi sang penulis. Bulldozer Betty. Bulldozer adalah jenis peralatan konstruksi bertipe traktor yang menggunakan truk. Alat ini biasanya digunakan untuk mendorong dan mengangkut material seperti tanah dan pasir. Nah, sekarang kita lanjut ke sinopsis cerita Bulldozer Betty. Pada waktu itu, ketika ada pembangunan jalan di dekat rumahnya, Betty sangat ingin menaiki bulldozer. Tetapi manajer proyek tidak memperbolehkannya. Ia sangat ingin menaiki bulldozer itu karena cita-citanya ingin menjadi seorang mekanik, yaitu mekanik alat berat atau alat konstruksi. Lalu pada suatu hari, Betty dan seorang temannya yaitu Obed pergi ke tempat proyek tersebut, lalu menaiki pohon dan melihat para pekerja dari atas pohon tersebut. Ketika para pekerja telah selesai menyelesaikan pekerjaannya, Betty dan Obed pun langsung turun ke bawah pohon. Lalu melihat seorang manajer proyek sedang menyiapkan upah untuk para pekerja yang akan dibayarkan esok hari. Lalu manajer proyek pun meninggalkan tasnya begitu saja. Ia lupa untuk membawa tasnya. Lalu Betty yang melihat hal tersebut tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar manajer proyek dan memberikan tas tersebut kepada manajer proyek. Lalu manajer proyek sangat berterima kasih kepada Betty dan memperbolehkan Betty dan Obed untuk bermain di perusahaannya atau di proyek tersebut. Betty dan Obed pun sangat asyik bermain di proyek tersebut. Sampai-sampai Betty lupa untuk membawa pulang bulldozernya. Bulldozer tersebut tertinggal di proyek. Keesokan harinya, Betty mengambil bulldozer tersebut. Tetapi keadaan menjadi gawat karena Betty dianggap telah melakukan pencurian dan dianggap telah menambah masalah karena telah ada masalah lain, yaitu jalanan yang amblas. Betty berniat ingin membantu terkait hal tersebut, namun manajer proyek meremehkannya, dan Betty pun pulang dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, Betty dan Obed melihat bulldozer yang sedang membuat jalan di sebelah jalanan yang amblas. Lalu Betty pun langsung mengatakan hal tersebut kepada manajer proyek. Tetapi manajer proyek tidak percaya terkait hal tersebut dan tetap melanjutkan proyeknya. Setelah bulldozer berjalan beberapa meter, benar saja jalanan amblas dan bulldozer tersebut hampir jatuh ke dalam jurang. Lalu manajer proyek pun akhirnya mempercayai Betty dan bertanya kepada Betty terkait di mana jalan yang kokoh yang tidak amblas. Lalu Betty menunjukkan jalannya dan benar saja jalan tersebut bisa dipakai dengan baik. Nah, di malam berikutnya ada sebuah mobil perusahaan yang berhenti di depan rumah Betty. Dan ternyata itu adalah manajer proyek yang kemarin. Lalu manajer proyek tersebut berkata kepada Betty bahwa pihak perusahaan akan memberikan beasiswa kepada Betty. Betty dan ayahnya pun sangat bahagia dan menjamu manajer proyek makan malam di rumahnya. Selanjutnya kita akan membahas analisis dari teks Bulldozer Betty. Menurut saya kelebihan dari cerita ini adalah bahasanya yang mudah dipahami, alur ceritanya yang menyambung dan jelas, dan ditambah dengan ilustrasi gambar yang menarik. Dan banyak juga pesan-pesan yang tersirat di dalam cerita ini. Tetapi ada sisi kekurangannya menurut saya dari covernya. Covernya bagi saya itu kurang menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke evaluasi cerita dari Bulldozer Betty.
Buku ini mengandung banyak sekali pesan-pesan moral. Nah, contohnya seperti Betty yang sangat gigih ingin menaiki bulldozer dan terus mencari-cari cara yang baru untuk menaiki bulldozer tersebut. Hal ini dapat menjadikan contoh pelajaran hidup kita agar jangan mudah putus asa dan pantang menyerah sebelum tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Nah, menurut saya buku ini cocok dibaca anak-anak maupun orang dewasa. Karena pesan-pesan moral yang terkandung yang di dalamnya yaitu sangat positif. Nah, itulah teman-teman penjelasan struktur teks ulasan dari cerita Bulldozer Betty. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.